Benarkah? Anda bisa menyelamatkan kami. Ambillah apapun yang Anda inginkan. Bayangkan, seorang TKI asal Jawa Tengah duduk di pojok kabin pesawat jet mewah, dihina, diremehkan, bahkan diminta pindah ke dekat toilet. Tapi siapa sangka, di ketinggian 30.000 kaki, saat pilot pingsan dan semua penumpang menangis ketakutan, hanya dia yang bisa kendalikan pesawat. Kalau kamu bisa selamatkan kami, ambil semua yang kamu mau. Teriak sang bos Jepang yang sebelumnya menganggapnya sampah. Tapi akhir dari cerita ini, tak pernah diduga siapapun. Saksikan hingga tuntas untuk menemukan jawabannya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, subscribe, dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Dan tentunya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga rezekinya mengalir deras. Segala urusan dipermudah. Dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisahnya. Pagi itu, langit di atas perbukitan Boyolali masih diselimuti kabut tipis. Embun belum mengering dari dedaunan jati, dan suara ayam jantan masih bersahutan. Di sebuah rumah kecil yang dindingnya mulai retak, seorang ibu tua duduk di kursi bambu, membungkus kaki dengan selimut tipis. Matanya sembab, tapi senyumnya tetap hangat. Berangkat hati-hati ya, Le, bisiknya pelan sambil menggenggam tangan anak semata wayangnya. Di depan sang ibu berdiri seorang pemuda berjaket denim pudar, ransel lusuh tergantung di punggung, dan tangan kanannya menggenggam obeng tua yang sudah berkarat. Namanya Ardi. Usianya baru 28. Tapi beban hidup yang ia pikul lebih berat dari pundaknya yang kurus. Ia mengecup kening ibunya dan berlutut. Doakan Ardi kuat, Bu. Ardi cuma ingin bangun rumah yang atapnya gak bocor lagi waktu panen datang. Sang ibu mengangguk pelan. Hati seorang ibu hanya bisa melepas dengan air mata dan doa. Lalu, Ardi melangkah pergi. Meninggalkan desanya, meninggalkan sawah, meninggalkan kenangan. Menuju negeri yang belum tentu menerimanya. 2 hari kemudian, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi keramaian. Tapi di antara wajah-wajah penuh harap dan koper mewah, ada satu sosok yang terlihat mencolok, karena justru terlalu sederhana. Jaket lusuhnya kontras dengan keramaian orang bersetelan jas. Ia berdiri di antrean imigrasi dengan paspor penuh cap buruh migran dan selembar tiket first class, yang entah dari mana ia dapatkan. Tiket itu bukan sembarang tiket. Itu adalah pemberian seorang bos tambang Jepang yang pernah Ardi bantu bertahun lalu di Kalimantan. Helikopter perusahaan itu pernah nyaris jatuh karena sistem kendali rusak. Saat para teknisi angkat tangan, Ardi justru yang berhasil memperbaikinya. Diam-diam, sang bos menyimpan nama Ardi, dan kini mengundangnya ke Jepang. Tapi siapa yang percaya kalau tukang tambal kabel di sawah bisa masuk jet mewah? Udara bandara dingin menusuk hingga ke tulang. Ardi melangkah kaku di antara lorong-lorong eksklusif bandara, dengan sepatu kerja yang solnya hampir copot. Di depan ruang tunggu jet pribadi, ia disambut tatapan sinis dari para staf berseragam rapi. Seseorang berseru, "Hei, kamu di sini bukan tempat kargo." Yang lain tertawa, "Mau bersihin toilet pesawat, Pak?" Ardi hanya menunduk. Ia menunjukkan tiket digitalnya tanpa sepatah kata pun. Petugas itu sempat ragu, tapi setelah memeriksa berulang kali, mereka membiarkannya lewat dengan sorot mata curiga. Saat naik ke tangga jet pribadi, seisi kabin langsung sunyi. Beberapa pria dan wanita berdasi melirik tajam. Mereka duduk dengan elegan, membahas saham dan proyek luar negeri. Di antara mereka, duduk seorang wanita muda bersyal putih dengan gaya berkelas dan wajah tak ramah. Ia adalah Aiba Yuna, CEO baru perusahaan teknologi penerbangan terbesar di Jepang. Ardi menempati kursinya di belakang, dekat toilet. Ia tidak mengeluh. Hanya duduk tenang dan memeluk ransel kainnya yang penuh tambalan. Tapi bisik-bisik mulai terdengar dari para penumpang. Apa dia salah naik pesawat? Jangan-jangan TKI nyasar. Kenapa dia bau solar?
Yuna menoleh sekilas, lalu memalingkan wajahnya dengan jijik. Ia memanggil pramugari dan berbisik, pastikan dia tidak menyentuh apapun. Aku tidak ingin pesawat ini bau gudang. Pramugari itu mengangguk. Tak lama kemudian ia menghampiri Ardi. Maaf Pak, bisa tunjukkan tiket lagi? Bapak yakin ini pesawat yang benar? Ardi hanya tersenyum kecil, lalu mengeluarkan tiketnya. Petugas itu menelannya dalam diam. Tak ada celah untuk mengusirnya. Tapi penghinaan itu tetap terasa. Pesawat mulai mengudara. Ardi melihat keluar jendela. Awan putih seperti kapas perlahan bergeser. Ia menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, sampai di Jepang dengan selamat, dan segera bekerja untuk membahagiakan ibunya. Tapi Allah punya rencana lain. Dan rencana itu tidak akan terduga, bahkan oleh seluruh orang di dalam pesawat ini. Di balik langit biru yang tenang, badai besar sedang menunggu. Dan di balik jaket lusuh Ardi, tersimpan keahlian yang akan menyelamatkan nyawa puluhan manusia. Mesin jet mewah itu meraung halus di langit Jepang, meluncur di ketinggian 30.000 kaki. Di dalam kabin, semuanya tampak sempurna. Kursi kulit putih, lampu kabin hangat, dan aroma eksklusif dari diffuser lavender bermerek mahal. Para penumpang sibuk dengan laptop, tablet, atau obrolan bisnis bernilai miliaran yen. Tapi di pojok belakang, duduk seseorang yang seolah tak pantas berada di dunia ini. Jaket kerjanya mulai usang, ranselnya sudah pudar, dan sepatu bututnya bertolak belakang dengan lantai kabin yang mengilap. Ardi menunduk. Diam. Ia tahu sejak melangkahkan kaki ke dalam jet ini, dirinya dianggap asing. Tapi bukan itu yang ia pikirkan. Di kepalanya hanya ada wajah ibunya. Ia mengingat suara batuknya, bisikan lirihnya saat melepas kepergian, dan tangannya yang gemetar saat menggenggam jari Ardi terakhir kali. Untuk ibu, batin Ardi, menggenggam obeng tua di dalam ransel. Tak jauh di depannya, suara tawa nyaring membelah kabin. Serius? Kamu lihat sendiri kan? Pria tadi bawa obeng karatan. Mungkin dia pikir ini bengkel udara. Semua menoleh. Salah satu pria muda yang duduk di deretan kursi tengah tertawa sambil menunjuk ke arah Ardi. Ia adalah Ryuji, anak konglomerat pemilik saham di perusahaan jet ini. Di sebelahnya, duduk Aiba Yuna, si CEO muda yang sejak awal hanya diam. Aneh ya, ucap Ryuji, masih tertawa. Dulu aku pikir tiket jet pribadi cuma bisa dibeli sama investor, ternyata bisa juga dipakai sama buruh. Yuna melirik tajam, tapi bukan pada Ryuji. Matanya menelusuri tubuh Ardi. Ia melihat tangan Ardi yang penuh bekas luka. Matanya sempat menangkap sesuatu, tatapan tenang yang tak biasa. Tapi rasa superior dalam dirinya terlalu tebal untuk memberi ruang pada rasa hormat. Ia menekan tombol dan memanggil pramugari. Suruh dia pindah ke kursi belakang sekali lagi, ucap Yuna dingin. Kalau perlu dudukan di ruang bagasi. Pramugari itu gelagapan. Tapi, maaf Bu, semua kursi di kabin ini penuh. Yuna hanya menatapnya tanpa berkata. Ancaman itu cukup. Sang pramugari pun melangkah mendekati Ardi dengan senyum palsu dan suara menekan. Pak, boleh saya minta Bapak duduk lebih belakang? Kami perlu mengatur ulang distribusi berat kabin. Ardi menatapnya. Senyumnya masih tenang, seperti tidak ada yang menyakitinya. Ia berdiri dan menyerahkan kursi tanpa perlawanan. Ia tahu, ini bukan soal berat kabin, tapi soal martabat yang dianggap tidak cukup pantas duduk sejajar dengan mereka. Ia pindah ke kursi kecil di dekat pintu kabin darurat. Paling ujung. Paling dekat toilet. Waktu berlalu. Langit mulai berubah. Pramugari mulai menyajikan makanan mewah, sushi eksklusif, anggur mahal, dan hidangan berlapis emas. Ardi hanya memandang sejenak lalu menunduk. Ia mengeluarkan bekal dari tas. 2 bungkus nasi yang dibungkus daun pisang dan sepotong tempe kering. Apa itu? Tanya salah satu penumpang di tengah kabin. Lihat tuh. Dia makan makanan. Petani. Celetuk Ryuji lagi.
Tawa meledak. Tapi Ardi tak menanggapi. Ia tetap makan dengan tenang. Perlahan. Seolah sedang makan bersama ibunya di teras rumah bambu yang dulu pernah ia tinggali. Yuna memperhatikan dalam diam. Ada sesuatu dalam sikap pemuda ini yang mengganggu pikirannya. Seseorang yang begitu sabar, biasanya menyimpan sesuatu. Tapi ia menepis pikirannya. Baginya, orang seperti Ardi tak lebih dari cerita tragis yang tersesat di kelas sosial atas. Dari kejauhan, langit mulai menghitam. Pramugari sibuk memeriksa sabuk pengaman. Pilot mengumumkan melalui pengeras suara bahwa mereka akan melewati zona cuaca buruk. Guncangan ringan mulai terasa. Tapi penumpang masih tenang. Mereka percaya pada teknologi. Tapi di sudut kabin, Ardi mengerutkan kening. Ia menatap awan hitam dari jendela. Pengalamannya memperbaiki sistem avionik di medan ekstrim membuatnya hafal tanda-tanda bahaya. Dan yang ia lihat sekarang bukan hanya awan biasa. Itu bukan hanya turbulensi. Itu badai horizontal. Ia melihat lampu indikator kabin berkedip satu kali. Sesuatu tidak sinkron. Ia langsung sadar. Ini bisa berbahaya. Tapi tak ada yang percaya pada orang yang duduk di dekat toilet. Ia ingin bicara. Tapi kepada siapa? Tiba-tiba, pesawat terguncang hebat. Penumpang menjerit. Gelas anggur tumpah. Kabin bergetar. Pramugari kehilangan keseimbangan dan jatuh. Salah satu koper di kompartemen atas jatuh menimpa penumpang wanita. Pilot kembali mengumumkan situasi darurat. Tapi suara itu terputus di tengah kalimat. Sun. Lalu, terdengar suara jeritan dari depan. Salah satu kru berlari dari kokpit ke kabin sambil berteriak panik. Pilot utama pingsan. Kekacauan pecah. Semua berdiri, menjerit, panik. Ryuji teriak. Yuna berdiri kaku dengan wajah pucat. Tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Dan saat semua orang kehilangan arah, Ardi berdiri perlahan. Dengan langkah pasti, ia membuka resleting tasnya. Mengambil obeng tua dari dalam. Buka jalan ke kokpit, katanya pelan. Tak ada yang menggubris. Tapi ketika ia melangkah maju dengan tatapan serius dan keyakinan yang tak biasa, semua orang mulai menoleh. Dan seorang wanita muda berteriak lantang dari tengah kabin. Kalau kamu bisa selamatkan kami, ambil semua yang kamu mau. Itu suara Aiba Yuna. Bukan lagi ucapan penghinaan. Tapi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka semua. Suasana di dalam kabin masih kacau. Teriakan bercampur dengan suara turbulensi yang mengguncang badan pesawat. Lampu kabin beberapa kali berkedip, seolah ikut panik bersama para penumpang. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Ardi tetap melangkah pelan menuju kokpit, menggenggam obeng tua yang dari tadi ia simpan seperti bagian dari hidupnya. Aiba Yuna memandangi pemuda itu dengan napas memburu. Barusan, kalimat yang keluar dari mulutnya seperti tantangan marah. Tapi kini justru terdengar seperti permohonan putus asa. Semua menatap Ardi seolah ia membawa harapan terakhir. Namun sebelum tangan Ardi menyentuh pintu kokpit, suara sinis terdengar lagi. Kamu mau apa? Kamu pikir kamu teknisi profesional? Ryuji memaksa dirinya berdiri meski lututnya gemetaran. Jangan sentuh apapun. Kalau pesawat ini jatuh gara-gara kamu siap tanggung jawab. Ardi menoleh sekilas. Bukan dengan marah, bukan dengan benci. Tatapannya tenang, seperti seseorang yang telah melihat badai lebih gelap daripada ini. Kalau saya tidak sentuh apapun, ucap Ardi pelan, pesawat ini jatuh dalam hitungan menit. Ryuji tercekat. Kalimat itu terdengar sederhana, namun tegas dan penuh keyakinan. Seolah Ardi tahu persis apa yang sedang terjadi. Ardi mengetuk pintu kokpit pelan, dan salah satu kopilot membuka setengah. Wajah kopilot pucat, keringat dingin membasahi keningnya. Pilot utama tidak sadarkan diri. Sistem navigasi terganggu. Komunikasi terputus. Aku tidak bisa kendalikan pesawat ini sendirian.
Ardi menatap panel kokpit dari celah pintu. Hanya sekilas. Tapi itu cukup. Ia melihat indikator autopilot berkedip merah. Itu bukan sekadar gangguan cuaca. Ada sistem yang macet akibat lonjakan listrik. Boleh saya bantu? Tanya Ardi dengan suara yang sangat tenang. Kopilot ragu. Ini gila. Meminta bantuan pada seorang penumpang yang tampangnya bahkan tidak meyakinkan sebagai teknisi. Tapi saat turbulensi kembali menghantam dan pesawat seperti jatuh beberapa meter, kopilot tanpa pikir panjang menarik Ardi masuk. Pintu kokpit tertutup. Para penumpang menahan napas. Seolah tak ada udara yang tersisa. Di dalam kokpit, suasana lebih mencekam. Alarm berbunyi bertubi-tubi. Panel menyala dengan lampu merah. Pilot utama terbaring lemah, masker oksigen sudah terpasang. Namun ia tidak sadarkan diri. Kopilot berusaha mempertahankan posisi pesawat, namun kendali sulit digerakkan. Ini tidak akan stabil kalau terus dipaksa autopilot, ujar Ardi cepat. Tangannya bergerak ke arah panel. Kopilot menatapnya dengan bingung. Bagaimana kamu tahu itu? Ardi tidak langsung menjawab. Ia mengendurkan sabuk perutnya dan menyentuh salah satu panel dengan hati-hati. Lalu memeriksa tombol manual override di bagian bawah panel utama. Dan di momen itu, tanpa disadari, pikirannya melayang pada masa lalu. Beberapa tahun lalu, Ardi bekerja di sebuah bengkel kecil dekat landasan helikopter di Kalimantan. Bukan bengkel resmi, tapi bengkel darurat tempat para teknisi kelas bawah berkumpul memperbaiki mesin yang tak lagi dirawat perusahaan. Di sanalah ia belajar, bukan dari sekolah mahal, tapi dari trial and error. Ia pernah melihat helikopter hampir jatuh saat uji mesin. Para teknisi menyerah. Tapi Ardi tidak. Dengan alat sederhana, termasuk obeng tua peninggalan ayahnya, ia memperbaiki modul kendali manual yang macet. Helikopter itu selamat. Saat itulah salah satu bos Jepang di tambang itu melihat kemampuannya. Anak muda, kamu belajar dari mana? Tanya bos tersebut kala itu. Ardi hanya menjawab, dari ayah saya, dan dari rasa takut kehilangan nyawa orang. Itulah pertama kalinya seseorang dari negeri Sakura mengetahui kemampuan seorang pemuda desa dari Jawa Tengah. Dan obeng tua di tangannya sekarang adalah memori, sekaligus bekal keahlian. Ardi menghela napas panjang, kembali ke situasi di depan mata. Ia menatap kopilot. Kalau modul kendali otomatis terus dipaksa dalam badai ini, sistem listrik bisa korslet total. Kita harus pindah ke mode manual. Sekarang. Kopilot tercengang. Kata-kata Ardi bukan basa-basi. Itu analisa akurat. Kamu pernah kerja di pesawat? Tanya kopilot heran. Ardi menggeleng pelan. Tidak resmi. Tapi saya pernah menyelamatkan helikopter dari kondisi seperti ini. Percaya sama saya. Kopilot menatap wajah Ardi. Detik itu, ia melihat sesuatu di mata pemuda ini. Bukan sombong. Bukan nekat. Tapi keyakinan orang yang pernah menghadapi maut sebelumnya. Akhirnya kopilot mengangguk. Baik. Tunjukkan apa yang harus kulakukan. Ardi segera menonaktifkan fitur autopilot yang macet sebagian. Lampu merah yang tadinya berkedip cepat berubah menjadi kuning. Masih darurat, tapi stabil untuk sementara. Turbulensi masih mengguncang, tapi pesawat tidak terjun bebas lagi. Di luar pintu kokpit, para penumpang memperhatikan dengan jantung berdegup kencang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka merasakan satu hal, harapan mulai menyelinap pelan. Namun belum ada yang tahu. Badai ini baru permulaan. Masih ada ujian lebih besar di depan mata. Dan semua nyawa di pesawat ini sedang digantungkan pada seorang TKI yang tadi mereka hina. Di dalam kokpit, tangan Ardi bergerak cekatan. Obeng tua itu bukan sekadar alat, melainkan perpanjangan dari pengalaman dan naluri teknisnya yang sudah terasah bertahun-tahun. Ia membuka panel bawah yang tersembunyi, memeriksa soket distribusi arus, lalu memutus salah satu jalur otomatis yang ia yakini menjadi sumber gangguan. Kita mulai pindahkan kontrol ke sistem manual penuh. Tapi butuh 2 orang.
ucap Ardi cepat. Kamu pegang kemudi, aku bantu atur kestabilan navigasi. Kopilot hanya mengangguk. Tak ada waktu untuk ragu. Sementara itu, di luar kokpit, kabin masih dipenuhi kepanikan. Pramugari mencoba menenangkan penumpang, tapi ia sendiri tak bisa menyembunyikan air matanya. Aiba Yuna menatap lurus ke arah pintu kokpit yang tertutup. Tangannya mengepal. Ia merasa asing terhadap dirinya sendiri. Tadi ia mengejek pemuda itu. Kini, hidupnya mungkin bergantung padanya. Ryuji berusaha menyalakan ponsel dan merekam, berharap bisa memberi kabar, tapi tidak ada sinyal. Salah satu ibu-ibu penumpang mulai membaca doa dengan suara gemetar. Di pojok lain, seorang pria tua memegang tangan istrinya, berbisik lirih. Kalau ini akhir kita, semoga kita wafat bersama. Suasana mencekam. Detik-detik seperti ini membuat manusia merasa kecil. Dan yang mereka tunggu kini bukan orang kaya, bukan pemilik saham, bukan ahli strategi perusahaan, tapi seorang TKI dari desa, yang tadinya bahkan tak dianggap penumpang layak. Di kokpit, Ardi terus bekerja. Cuaca di luar semakin buruk. Layar radar menunjukkan awan cumulonimbus besar di depan. Awan petir. Paling ditakuti oleh semua pilot. Kopilot mulai panik. Kita gak bisa menghindar. Jalur ke kiri terlalu sempit. Kanan lebih parah. Ardi menarik napas. Kalau kita terobos, kita butuh nyalakan sistem penyeimbang manual. Tapi harus dihitung kecepatan, sudut kemiringan, dan waktu masuk keluar. Kalau salah sedikit, pesawat bisa terguling. Kopilot menatapnya dengan wajah pucat. Kamu yakin bisa hitung itu semua? Ardi menjawab dengan suara rendah tapi penuh keyakinan. Saya gak pernah punya simulator. Tapi saya pernah uji coba itu. Di langit Kalimantan. Helikopter itu nyaris jatuh. Saya selamatkan. Sekarang ini lebih besar. Tapi prinsipnya sama. Detik itu, kopilot menyerahkan sebagian kontrol pada Ardi. Kita lakukan sama-sama. Sementara itu, di dalam kabin, Yuna berdiri gemetar. Ia berjalan pelan ke arah pintu kokpit, lalu berhenti. Tangannya terangkat, tapi ragu untuk mengetuk. Namun dari dalam, suara Ardi terdengar melalui interkom darurat. Semua penumpang, mohon duduk di kursi masing-masing dan kenakan sabuk pengaman. Kita akan masuk ke zona badai selama 7 menit. Jangan panik. Kami sedang upayakan pendaratan darurat setelah keluar dari zona ini. Suara itu tenang, penuh kendali. Tidak terdengar seperti TKI yang mereka hina tadi. Bukan suara orang rendahan, tapi suara seorang pemimpin di medan pertempuran. Yuna menunduk. Ia menelan ludah, lalu duduk pelan di kursinya. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Ia mulai menangis. Bukan karena takut mati, tapi karena merasa sangat malu. Malu pada kesombongan yang selama ini ia banggakan. 7 menit badai itu terasa seperti 7 tahun. Pesawat terguncang hebat, seolah hendak dikoyak langit. Petir menyambar di kejauhan. Kilatan cahayanya masuk ke kabin lewat jendela, menciptakan bayangan mengerikan di wajah para penumpang. Ardi terus menghitung dalam hati. 30 derajat ke kiri, 2 detik, stabilkan sayap kanan. Tangannya bergerak cepat di panel, mengganti konfigurasi sistem tekanan udara. Kopilot berteriak, kita melewati pusat awan sekarang. Semua terasa berat. Guncangan seperti menabrak tembok udara. Satu koper di kabin jatuh lagi. Suara teriakan memenuhi ruang. Tapi di tengah semua itu, Ardi hanya fokus. Hingga akhirnya, cahaya perlahan berubah. Suara petir menghilang. Guncangan perlahan mereda. Dan dalam 1 detik yang terasa hening, semua sadar. Mereka berhasil melewati badai. Di kabin, penumpang saling menatap dengan mata berkaca-kaca. Seseorang berdoa dengan suara keras. Ada yang menangis. Ada yang menepuk dada, mencoba memastikan jantungnya masih berdetak.
Dan saat pintu kokpit terbuka, berdirilah sosok Ardi. Bajunya basah oleh keringat. Obeng tuanya digenggam erat. Wajahnya lelah. Tapi matanya tetap tenang. Tak ada satupun yang berani bicara. Semua terdiam. Dan dari tengah kabin, Aiba Yuna berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan aku," bisiknya. Hampir tak terdengar. Ardi hanya menunduk. Lalu berjalan kembali ke tempat duduknya di belakang. Tanpa banyak kata. Tanpa rasa sombong. Karena bagi Ardi, menyelamatkan orang bukan soal harga diri, tapi soal panggilan nurani. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu misi terakhir yang harus ia lakukan. Membawa pesawat ini mendarat dengan selamat di bumi. Langit di luar tampak lebih tenang. Tapi itu hanya ilusi. Di layar radar, Ardi melihat garis-garis gelombang angin yang menyilang. Mereka masih berada di wilayah bahaya. Satu-satunya jalan adalah turun perlahan dan mencari tempat pendaratan darurat. Tapi landasan terdekat masih jauh. Dan kondisi pesawat belum sepenuhnya stabil. Kopilot mulai kelelahan. Suaranya berat. Napasnya tersengal. "Ardi, aku butuh istirahat sebentar. Bisa kamu pegang kemudi beberapa menit saja?" Ardi tak langsung menjawab. Ia menatap kendali utama. Tangannya menggenggam tuas kendali. Jantungnya berdetak cepat. Ini bukan simulator. Ini nyata. Sekali salah, semua jiwa di pesawat ini bisa melayang. Tapi suara ibunya kembali terngiang. "Apapun yang kamu kerjakan, Le, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut. Allah bersama orang yang ikhlas." Ardi mengangguk. "Beri aku data kecepatan angin dan ketinggian. Aku akan kendalikan." Kopilot menekan tombol transmisi. "Semua kru, informasikan ke kabin. Pesawat saat ini dikendalikan oleh penumpang sipil. Dia tahu apa yang dia lakukan. Tolong beri dukungan." Kalimat itu menggema di seluruh pesawat. Dan begitu saja, kabin kembali hening. Yuna berdiri dengan kaku di lorong kabin. Wajahnya pucat. Matanya terus menatap layar informasi digital di atas pintu. Tak ada yang bergerak. Semua penumpang kini duduk diam. Tak ada suara tawa. Tak ada bisikan meremehkan. Seorang wanita muda di bangku depan menggenggam tangan ibunya. Lelaki tua yang semula mencibir, kini hanya bisa menunduk. Semua menyadari satu hal. Mereka kini sedang digantungkan pada harapan terakhir. Seorang TKI yang tadi ingin mereka pindahkan ke ruang bagasi. Sementara itu di dalam kokpit, Ardi mengganti sudut pesawat, lalu memeriksa indikator tekanan bahan bakar. "Stabil," gumamnya pelan. Ia mengatur kecepatan turun perlahan, memilih sudut yang aman agar tidak menambah tekanan di badan pesawat. Tapi tiba-tiba, sistem komunikasi darurat berbunyi. Sinyal dari menara kendali lokal mencoba masuk, namun suara terputus-putus. "Ini kontrol. Bandara Shizuoka. Kondisi darurat. Landasan terbatas." Kopilot segera mencoba menyambung kembali. "Ini pesawat SJ-91. Kami darurat. Pilot utama tidak sadarkan diri. Kami butuh panduan untuk pendaratan." Namun komunikasi kembali mati. Ardi menatap layar, kemudian berkata dengan tenang. "Tidak perlu menunggu instruksi. Kita pakai pendekatan visual. Aku hafal kontur wilayah sekitar Shizuoka. Gunakan koordinat kiri utara, 30 derajat, turunkan ketinggian 500 meter per menit." Kopilot mengangguk cepat. "Kamu yakin?" Ardi menatap lurus. "Aku tidak boleh ragu. Karena kalian semua percaya padaku." Di kabin, detik-detik terasa seperti menunggu takdir. Beberapa penumpang mulai berdoa, menyebut nama Allah dengan lirih. Ada yang menggenggam foto anak. Ada pula yang menangis diam-diam, menyesali segala kesombongan dan kelalaian selama ini. Yuna melangkah menuju belakang,
menuju kursi Ardi yang kini kosong. Ia duduk di sana, memandang jendela kecil di sampingnya. Langit masih abu-abu, tapi lebih terang dibanding beberapa menit lalu. Tangannya menyentuh saku kecil di depannya. Di sana, ia menemukan selembar kertas kecil. Sebuah foto buram. Ia tarik keluar. Itu foto seorang wanita tua dengan latar sawah. Di belakangnya berdiri Ardi, mengenakan kaos usang dan senyum sederhana. Yuna menggenggam foto itu. Air matanya mengalir pelan. Hatinya terasa seperti ditampar ribuan kali. Kenapa aku tak pernah mau melihat lebih dalam? Batinnya. Kenapa aku hanya menilai dari pakaian dan jabatan? Beberapa menit kemudian, suara dari kokpit terdengar melalui pengeras suara. Mohon semua penumpang bersiap. Kita akan mencoba pendaratan darurat dalam waktu 5 menit. Pastikan sabuk pengaman terpasang. Posisi tubuh menunduk. Mohon tetap tenang. Yuna kembali ke tempat duduk. Ia menarik napas panjang. Tak ada yang bisa ia lakukan lagi, selain percaya. Percaya pada seseorang yang tadi ia anggap paling rendah di antara mereka. Dan saat pesawat mulai menukik perlahan ke arah landasan darurat di Shizuoka, seluruh langit menjadi saksi bahwa hari ini, seorang TKI yang diremehkan, sedang menggenggam hidup dan mati puluhan orang di tangannya. Dan semua itu, dengan hanya bermodalkan keyakinan, obeng tua, dan cinta pada ibunya. Landasan darurat di Bandara Shizuoka mulai terlihat dari kejauhan. Garis aspal itu tampak kecil dari ketinggian, tapi bagi Ardi, itu adalah tali harapan yang harus ia gapai. Tangannya mulai berkeringat saat mengendalikan arah turunan pesawat. Kopilot di sebelahnya terus membaca instrumen, mencoba menjaga kestabilan angka-angka di layar. Kecepatan 1200, arah angin 11 derajat ke kanan. Kamu siap? Tanya kopilot, sedikit tergagap. Ardi mengangguk. Kita turunkan hidung pesawat perlahan. Jangan mendadak. Aku butuh waktu 60 detik untuk atur keseimbangan dorongan mesin. Namun belum sempat Ardi bergerak, suara keras dari belakang kokpit membuat mereka terkejut. Pintu kokpit dibuka dengan kasar. Ryuji berdiri di ambang pintu, wajahnya merah, matanya menyala penuh emosi. Berhenti sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Ini nyawa orang banyak, bukan mainan tukang las kampung. Kopilot bangkit, hendak mendorong Ryuji keluar, tapi Ardi mengangkat tangan, menghentikannya. Biarkan dia bicara, ucap Ardi tenang. Ryuji melangkah masuk, menunjuk ke arah Ardi dengan penuh amarah. Kamu bisa apa? Kamu bukan teknisi, bukan pilot. Bahkan baju kamu itu kayak serbet. Obeng itu? Sudah karatan. Kamu cuma buruh. Kamu pikir kamu bisa jadi pahlawan di sini? Jangan mimpi. Hening. Hanya suara mesin dan alarm kabin yang terdengar. Tapi Ardi tidak menunduk. Ia menatap Ryuji, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan seseorang yang sudah kenyang dihina sepanjang hidupnya. Saya memang bukan siapa-siapa, jawab Ardi pelan. Tapi hari ini, kalau saya diam saja, kita semua bisa mati. Ryuji terdiam. Kata-kata itu seperti pisau, menembus egonya yang selama ini tak tersentuh. Kopilot bergerak cepat, mendorong Ryuji keluar dari kokpit dan mengunci pintu. Lanjutkan, Ardi. Waktu kita gak banyak. Ardi kembali fokus. Jari-jarinya mengatur posisi tuas kemudi dan tuas gas. Matanya menatap ke depan, menghitung jarak visual dengan landasan. Pesawat mulai mendekat dengan kecepatan tinggi. Guncangan masih terasa karena angin silang. Tapi Ardi tetap tenang. Kita masuk pendekatan final. Buka sayap bantuan. Kurangi dorongan mesin kanan. Suara alarm berbunyi pelan. Tapi Ardi tahu itu bukan tanda bahaya, melainkan peringatan bahwa mereka sudah mendekati momen paling krusial. Roda menyentuh tanah. Di dalam kabin, suasana tegang. Semua penumpang sudah pasrah. Tak ada yang bicara. Tak ada yang memprotes lagi.
Bahkan Ryuji pun kini hanya bisa diam, menunduk, dan menahan napas. Aiba Yuna menggenggam sabuk pengamannya erat. Tapi bukan karena takut pada kematian. Ia takut pada rasa bersalah yang selama ini ia pelihara. Ia takut karena baru hari ini ia sadar, hidup bukan ditentukan oleh status atau kekuasaan. Hidup bisa saja diselamatkan oleh orang yang paling ia remehkan. 1 meter, 2 meter, 10 detik lagi. Ardi menarik napas dalam-dalam. Matanya tidak berkedip. Tangannya menahan kemudi agar posisi pesawat sejajar sempurna dengan arah angin. Suara ban menyentuh landasan. Dum. Pesawat sedikit oleng ke kanan. Ardi menahan arah. Kopilot membantu menekan rem darurat. Roda berderit. Guncangan menyapu seluruh badan pesawat. 5 detik. 3 detik. Pesawat akhirnya berhenti dengan perlahan di ujung landasan darurat. Sung. Lalu, suara isak tangis terdengar dari seluruh kabin. Beberapa berteriak lega. Beberapa langsung bersujud di lantai. Dan sebagian besar hanya bisa menangis dalam diam. Ardi melepaskan sabuknya. Bahunya jatuh lemas. Tapi matanya masih menyimpan keteguhan. Ia menoleh ke kopilot. "Kamu hebat," katanya sambil tersenyum kecil. Kopilot menepuk pundaknya. "Tidak. Kamu yang menyelamatkan kita semua." Ketika pintu pesawat dibuka, udara pagi Shizuoka yang dingin menyapa mereka. Satu persatu penumpang turun dengan mata sembab. Kamera berita sudah menunggu. Tim medis berdatangan. Pilot utama langsung dibawa ke ambulans. Tapi saat Ardi melangkah keluar dari pesawat, semua orang terdiam. Mereka melihatnya dengan tatapan berbeda. Bukan lagi si buruh tambal kabel. Bukan lagi TKI yang dianggap tidak pantas. Kini mereka melihatnya sebagai pahlawan. Dan di antara kerumunan itu, Aiba Yuna berjalan pelan ke arahnya. Ia berdiri tepat di depan Ardi. Lalu menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar. Dengan suara yang nyaris patah, ia berkata, "Ambil semua yang kamu mau. Aku benar-benar minta maaf." Tapi Ardi hanya tersenyum. Lalu menjawab, "Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya ingin pulang. Ibu saya sedang menunggu." Pagi itu, bandara darurat Shizuoka penuh dengan hiruk-pikuk yang tak biasa. Petugas lalu lintas udara, tim evakuasi, jurnalis lokal, dan perwakilan maskapai memenuhi sekitar landasan. Semua terfokus pada satu pesawat jet putih dengan garis emas di badan sampingnya. Pesawat yang nyaris menjadi berita duka, namun kini menjadi simbol keajaiban. Tapi pusat perhatian sesungguhnya bukan pada pesawat, melainkan pada sosok pemuda kurus yang baru saja turun, masih mengenakan jaket lusuh dan menggenggam obeng tua. Namanya Ardi. Tapi kini, banyak yang mulai memanggilnya dengan gelar yang lebih besar, penyelamat langit Shizuoka. Di dalam hanggar sementara, Ardi duduk diam. Di hadapannya, beberapa teknisi profesional sedang memeriksa log data pesawat. Mereka mengangguk-angguk. Kagum. "Siapa yang memutus jalur kelistrikan sekunder ke sistem otomatis?" tanya seorang insinyur Jepang berambut putih. Kopilot menunjuk ke arah Ardi. "Dia, penumpang, yang tadi menyelamatkan kita." Insinyur itu mendekat, memeriksa obeng tua di tangan Ardi, lalu menatap mata pemuda itu. "Kamu sekolah di mana?" Ardi menjawab pelan, "Saya tidak lulus. Dulu pernah ikut pelatihan mekanik, tapi putus di tengah jalan." "Lalu, kamu belajar semua ini dari mana?" Ardi diam sebentar. Lalu ia menjawab, "Dari suara mesin, dan kesalahan yang saya perbaiki sendiri." Para insinyur saling berpandangan. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seorang TKI tanpa lisensi bisa mendaratkan jet mahal dengan sistem separuh rusak. Tapi kenyataannya telah terjadi di depan mata. Di ruang tunggu bandara, Aiba Yuna duduk sendiri. Tangannya memeluk tas kecil di pangkuan. Wajahnya tidak lagi dingin dan angkuh. Justru sekarang terlihat lelah dan penuh penyesalan.
Ia mengingat kembali semua kata-katanya pada Ardi sejak awal penerbangan. Pastikan dia tidak menyentuh apapun. Suruh dia pindah ke belakang. Kenapa dia bau solar? Semua kalimat itu kini terdengar seperti cambuk di telinganya sendiri. Ia bukan hanya telah meremehkan orang, tapi hampir mencelakakan semua jiwa karena menutup mata terhadap kemampuan yang dibalut oleh penampilan sederhana. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Ardi masuk ruangan, masih dengan jaket lusuh dan langkah pelan. Yuna berdiri. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ardi menatapnya, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah percaya, meski awalnya tidak." Yuna menunduk. Lalu ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Ini, surat kontrak," ucapnya lirih. "Perusahaan kami ingin mempekerjakanmu secara resmi. Gaji besar, tempat tinggal, semua fasilitas. Kami juga akan urus sertifikasi penerbanganmu. Kamu pantas mendapatkannya." Ardi melihat amplop itu, tapi ia tidak langsung mengambilnya. "Maaf, Bu," ucap Ardi pelan. "Saya tidak bisa menerimanya sekarang." Yuna terkejut. "Kenapa?" "Saya kesini bukan untuk mengejar mimpi, tapi untuk menunaikan janji." Yuna terdiam. Ardi melanjutkan, "Saya pernah janji ke ibu. Saya bakal pulang dan bangun rumah dengan dinding tembok. Bukan untuk kerja di gedung tinggi, tapi supaya ibu bisa tidur tenang tanpa takut hujan menetes di bantalnya." Beberapa jam kemudian, Ardi berjalan keluar dari bandara. Tak ada koper. Hanya ransel kain, selembar tiket ekonomi ke Jakarta, dan obeng tua yang tergantung di ikat pinggangnya. Dari kejauhan, seseorang berlari menghampirinya. "Wartawan. Pak Ardi, bagaimana rasanya menjadi pahlawan udara?" Ardi tersenyum kecil. "Saya bukan pahlawan," jawabnya. "Saya cuma anak desa, yang kebetulan dikasih kesempatan untuk berbuat baik." Wartawan itu menatap Ardi lama, lalu menunduk. Di layar televisi Jepang malam itu, berita utama menampilkan wajah Ardi. TKI penyelamat jet di langit Shizuoka, diselamatkan oleh obeng, digerakkan oleh cinta untuk ibu. Dan dunia mulai belajar bahwa kadang tangan yang kasar, baju yang kotor, dan logat desa yang ditertawakan justru adalah tangan yang menahan pesawat agar tak jatuh dan menyelamatkan nyawa yang tak pernah sempat berterima kasih. Langkah kaki Ardi terasa ringan saat ia menuruni tangga pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Tak ada yang menyambut dengan karpet merah. Tak ada kamera. Tak ada CEO berdasi atau awak media. Tapi Ardi tersenyum lebar. Karena satu suara yang ia tunggu. Bukan suara tepuk tangan, tapi suara ibunya memanggil di ujung halaman rumah. Ia memanggil ojek, duduk di jok belakang, lalu memandang langit biru Jakarta. Awan tipis mengambang di atas, mengingatkannya pada langit yang sama waktu ia menahan kemudi jet dengan tangan gemetar. Sesekali, tangan kirinya menyentuh obeng tua di pinggangnya. Obeng itu kini bukan lagi sekadar alat. Ia telah menjadi saksi bagaimana seorang TKI dari kampung bisa menyelamatkan puluhan nyawa dan membalikan anggapan dunia tentang siapa yang layak dihormati. Beberapa hari kemudian, Ardi tiba di kampung halaman. Rumah tuanya masih berdiri dengan dinding anyaman bambu yang mulai berlubang. Gentengnya bocor, halamannya becek. Tapi dari dalam rumah, keluar sosok yang sangat ia rindukan, ibunya. Wajah tua itu tampak kaget, lalu tersenyum, lalu menangis. Ardi segera berlari, memeluknya erat. "Ibu." "Ardi pulang, Bu," bisiknya lirih. Air mata ibunya jatuh di bahu Ardi. Tak ada kalimat panjang. Tak ada penjelasan teknis. Tak perlu tahu bagaimana Ardi mendaratkan jet atau disorot media. Yang penting, anaknya pulang dengan selamat. Itu sudah cukup. Hari-hari selanjutnya, Ardi kembali ke kehidupannya seperti biasa. Ia pergi ke sawah, membantu tetangga membetulkan pompa air, mengantar ibunya ke puskesmas.
Ia menolak tawaran kerja dari berbagai perusahaan Jepang. Ia juga tak mau diwawancarai di televisi nasional. Saya sudah cukup dikenal Allah, katanya suatu hari saat tetangganya penasaran kenapa ia tak mau tampil di layar kaca. Namun, kisahnya tetap menyebar. Media-media Asia menulis tentangnya. Artikel-artikel berjudul The Mechanic from the Sky, Obeng yang menyelamatkan dunia, dan pahlawan tak berseragam dari Indonesia ramai dibagikan. Bahkan, surat resmi dari Kedutaan Besar Jepang datang ke rumahnya. Mereka menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasih dari perusahaan penerbangan atas tindakan heroik Ardi. Sementara itu di Jepang, Aiba Yuna duduk di ruang kantornya yang megah. Tapi wajahnya kosong. Sejak kejadian itu, hidupnya berubah. Ia sering melamun, menatap jendela, dan teringat wajah Ardi. Bukan karena rasa kagum semata, tapi karena hatinya sedang dihantam pelajaran besar. Ia membuka berkas-berkas lamaran kerja yang dulu pernah ia tolak. Foto-foto buruh kasar yang dicoret hanya karena pendidikan rendah. Nama-nama yang dibuang karena tidak punya gelar. Dengan suara gemetar, ia memanggil asistennya. Mulai sekarang, ubah sistem perekrutan kita. Buka jalur bagi mereka yang belajar dari pengalaman. Dunia ini tidak hanya milik orang berseragam bagus. Asisten itu terdiam. Ia melihat mata Yuna, penuh air mata, bukan karena lemah, tapi karena sadar. Selama ini, ia telah menutup mata terlalu lama. Suatu malam, Ardi duduk di teras rumah bersama ibunya. Angin desa bertiup pelan. Bintang bersinar terang. Di hadapannya, berdiri kerangka rumah batu yang sedang ia bangun sedikit demi sedikit dari uang tabungannya. Ibu nanti mau tidur di kamar yang mana? Tanya Ardi sambil tersenyum. Sang ibu mengusap kepala Ardi. Yang penting ada kamu. Rumah dari bambu pun rasanya istana. Ardi menatap langit. Matanya berkaca-kaca. Ibu tahu gak? Ardi sempat kira gak bakal bisa pulang. Sang ibu hanya diam, lalu berbisik lirih. Tapi Allah pulangkan kamu, karena kamu kerja dengan niat yang lurus. Dan malam itu, di bawah langit desa yang sunyi, Ardi menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia paham arti dari semua yang telah ia lewati. Semua penghinaan, semua tawa sinis, semua tatapan jijik. Semua itu adalah jalan dari Allah agar ia kembali ke rumah, dengan dada penuh hikmah, bukan dendam. Seminggu setelah Ardi kembali ke kampung, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan setapak yang mengarah ke rumahnya. Mobil itu mencolok di antara rumah-rumah warga yang beratapkan seng dan berdinding kayu lapuk. Dari dalam mobil, turun 3 orang bersetelan jas rapi. Salah satu di antaranya adalah wanita muda dengan mantel krem dan wajah familiar, Aiba Yuna. Langkah sepatunya terdengar di atas tanah basah. Beberapa warga menatap penasaran dari balik pintu dan celah jendela. Belum pernah ada tamu seperti ini datang ke desa mereka. Yuna berhenti di depan rumah bambu milik Ardi. Ia ragu mengetuk pintunya. Tapi sebelum ia sempat mengangkat tangan, daun pintu itu sudah terbuka perlahan. Di baliknya, berdiri Ardi dengan pakaian sederhana, mengenakan sarung dan kaos oblong. Wajahnya terkejut, tapi tak ada amarah di sana. Yuna menunduk dalam-dalam. Saya datang bukan sebagai bos, tapi sebagai manusia yang pernah terlalu sombong, katanya lirih. Ardi tidak menjawab. Ia hanya mempersilakan mereka masuk dengan isyarat tangan. Beberapa menit kemudian, mereka duduk bersila di lantai rumah. Ibu Ardi menyuguhkan teh panas dan pisang goreng di piring plastik. Yuna tampak kikuk, tapi tetap menerima dengan hormat. Setelah beberapa detik hening, Yuna mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Ini, surat kepemilikan rumah, sebidang tanah, dan rekening tabungan atas nama Mas Ardi. Semua ini sebagai bentuk penghargaan kami karena Mas Ardi telah menyelamatkan nyawa saya dan para penumpang. Ia mendorong map itu ke depan. Tapi Ardi tidak menyentuhnya. Ia hanya menatap lurus.
Yuna melanjutkan, suaranya kini mulai gemetar. Saya juga ingin menawarkan posisi kehormatan di perusahaan kami. Kamu tidak perlu ikut prosedur. Kami ingin kamu jadi kepala teknisi. Gaji dan fasilitas bisa kamu tentukan sendiri. Ardi menghela napas. Lalu perlahan, ia mendorong map itu kembali ke arah Yuna. Maaf, Bu. Saya tidak bisa terima. Yuna terbelalak. Kenapa? Saya bukan menolak rezeki, jawab Ardi pelan. Tapi kalau semua itu saya ambil hanya karena saya pernah menyelamatkan hidup seseorang, saya khawatir hati saya jadi tinggi. Saya ke Jepang bukan untuk cari harta. Saya cuma ingin pulang, bawa harapan ibu saya untuk punya rumah yang tidak bocor kalau hujan. Yuna terdiam. Matanya memerah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Lalu, kamu mau apa, Ardi? Katakan. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu butuhkan? Semua yang kamu minta, kami akan berikan. Ardi tersenyum. Ia menatap ibunya yang duduk di sudut ruangan, lalu menjawab, saya cuma mau ibu saya bisa tidur nyenyak, tanpa takut bocor atapnya. Dan saya mau, mulai hari ini, gak ada lagi orang desa yang dipandang rendah hanya karena bajunya kotor dan tangannya kasar. Yuna menunduk, menangis dalam-dalam. Bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar kalah. Tapi itu bukan kekalahan yang memalukan. Itu adalah kekalahan yang membebaskan. Ia bangkit, lalu menyalami Ibu Ardi dengan kedua tangannya. Bu, maafkan saya. Anak ibu bukan orang biasa. Dia telah membuka mata banyak orang. Sang ibu tersenyum sambil menepuk tangan Yuna. Ardi memang bukan orang biasa. Nak, tapi saya selalu ajarkan dia supaya jadi orang yang tidak biasa merendahkan orang lain. Setelah pertemuan itu, Yuna pulang ke Jepang dengan hati berbeda. Ia tak lagi memperketat standar perekrutan berdasarkan gelar. Ia membuka program baru untuk menjaring pekerja lapangan dari desa-desa Asia, termasuk Indonesia. Mereka diberi pelatihan, sertifikasi, dan yang terpenting, diberi rasa hormat. Nama Ardi menjadi legenda. Bukan karena ia viral, tapi karena perubahan yang lahir setelah kisahnya. Sementara itu, di kampung halaman, Ardi mulai membangun rumah batu sederhana di atas tanah warisan ayahnya. Setiap pagi, ia ikut mencangkul bersama tukang bangunan. Obeng tuanya kini digantung di dinding ruang tamu, sebagai pengingat bahwa tangan kasar pun bisa menyentuh langit, asalkan niatnya lurus, dan hatinya tak sombong. Dan bagi orang-orang yang dulu meremehkannya, mereka kini hanya bisa menunduk. Karena orang yang dulu mereka hina, telah menjadi orang yang mereka doakan keselamatannya dari langit. Beberapa bulan telah berlalu. Rumah Ardi akhirnya selesai dibangun. Dindingnya kokoh dari bata, atapnya rapi dari genteng merah, dan di depan teras tumbuh bunga melati yang ditanam ibunya sendiri. Meski sederhana, rumah itu penuh tawa, doa, dan kedamaian. Setiap malam, Ardi dan ibunya duduk di teras, menatap langit, mengenang perjalanan yang nyaris tak bisa dipercaya. Kadang sang ibu menatap wajah anaknya lama-lama, lalu berkata dengan lembut, "Kamu bukan cuma pulang, Le, tapi kamu membawa cahaya ke rumah ini." Di sisi lain dunia, Jepang masih menyimpan nama Ardi dalam catatan kehormatan perusahaan. Sebuah plakat kecil dipasang di ruang pelatihan teknisi baru, bertuliskan, bukan gelar, bukan jabatan, bukan seragam, tapi ketulusan hati yang menyelamatkan dunia. Didedikasikan untuk Ardi, penyelamat dari Indonesia. Program Kesetaraan Langit yang terinspirasi dari Ardi mulai melahirkan teknisi-teknisi baru dari berbagai desa di Asia Tenggara. Mereka bukan hanya diberi kesempatan, tapi juga dihormati. Suatu pagi, Ardi mendapat surat resmi berstempel emas dari Kedutaan Besar Jepang. Isinya adalah undangan untuk menghadiri penghargaan internasional di Tokyo. Mereka ingin memberikan medali Honor of Bravery in Aviation, penghargaan tertinggi di dunia penerbangan sipil.
Namun Ardi tidak langsung menjawab. Ia membuka lipatan surat itu pelan, lalu tersenyum kecil. Ia tahu dunia sedang ingin menjadikannya simbol. Tapi dalam hati kecilnya, ia hanya ingin tetap jadi anak desa. Menanam singkong, memperbaiki motor tetangga, dan mengantar ibunya ke posyandu setiap bulan. Malam harinya, ia merenung. Di hadapannya, obeng tua itu tergantung di dinding, disandingkan dengan foto ayahnya. Ardi berdiri, lalu menggenggam obeng itu, menyentuhnya perlahan. Ia berbisik, "Kita sudah sampai sejauh ini, Pak." Bukan karena Ardi hebat, tapi karena Allah sayang sama orang-orang kecil yang mau jujur dan gak sombong. Beberapa hari kemudian, ia menulis surat balasan. Isinya singkat. "Saya berterima kasih atas penghargaan ini. Tapi lebih baik medali itu diberikan pada para teknisi dan buruh yang tiap hari bekerja tanpa sorotan kamera. Mereka juga pahlawan. Saya hanyalah salah satu dari mereka. Ardi, Boyolali." Surat itu viral. Dunia kembali terdiam. Di desa, Ardi kini menjadi tempat bertanya. Anak-anak muda datang padanya membawa radio rusak, kipas angin mati, bahkan traktor mogok. Ia selalu memperbaiki dengan sabar, sambil mengajarkan apa yang ia tahu. Ilmu itu bukan buat disimpan, tapi buat nyambung hidup orang lain, ucapnya sambil membongkar dinamo tua. Kadang, ia mengisi waktu dengan menulis di buku tulis kecil, catatan harian yang hanya ia simpan sendiri. Salah satu halaman terbaca. "Dulu mereka bilang aku tidak pantas. Tapi Allah bilang aku cukup. Dan itu sudah lebih dari cukup." Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar di kejauhan. Tapi rumah Ardi tetap hangat. Sang ibu duduk di kursi goyang. Selimut membalut kakinya. Ardi duduk di lantai, membersihkan obengnya. Sang ibu bertanya, "Le, kamu pernah marah gak waktu mereka hina kamu dulu?" Ardi tersenyum. "Marah, Bu. Tapi saya lebih takut kalau saya balas hinaan itu. Saya jadi sama seperti mereka." Ibunya menatapnya lama, lalu berbisik, "Kamu memang anak yang dikirim Allah, bukan cuma buat saya, tapi buat banyak orang." Dan begitulah akhir dari perjalanan seorang pemuda desa bernama Ardi. Ia datang ke Jepang sebagai TKI biasa. Ia diremehkan, dihina, dipermalukan. Tapi di langit, saat semua orang panik dan kehilangan harapan, hanya dia yang berdiri tenang, menggenggam obeng tua, dan menantang maut dengan keberanian yang tumbuh dari hati. Ucapan sombong dari seorang bos. "Jika kamu bisa selamatkan kami, ambil semua yang kamu mau." Yang tadinya jadi ejekan, kini jadi doa seluruh penumpang. Dan Ardi, ia tidak mengambil jet, rumah mewah, atau kekayaan. Ia hanya mengambil kembali satu hal yang tak ternilai. Harga diri dan kehormatan. Yang sempat mereka injak, kini dikembalikan oleh Allah dengan cara yang paling tak terduga. Hikmah cerita renungan mendalam. Jika kamu bisa selamatkan kami, ambil semua yang kamu mau. Dalam hidup ini, kita sering menilai seseorang dari tampilan luar. Dari bajunya, dari cara bicaranya, dari pekerjaannya, dari status sosialnya, dari asal-usul dan tampilan kasarnya. Seolah-olah derajat manusia bisa ditakar dari sepatu, jam tangan, dan kartu nama. Tapi kisah Ardi, seorang TKI sederhana dari Boyolali, mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Bahwa kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mewah ia tampil, tapi oleh seberapa tulus hatinya dalam memberi manfaat untuk orang lain. Ardi bukan lulusan luar negeri. Ia tak punya gelar, tak punya koneksi. Ia hanya punya satu hal yang dunia sering abaikan, niat yang lurus dan hati yang bersih. Ia menolong bukan untuk pujian. Ia menyelamatkan pesawat bukan untuk dibayar. Ia bahkan menolak semua kekayaan dan jabatan hanya agar bisa membahagiakan ibunya di rumah kecilnya yang sederhana. Dan dari semua itu, kita belajar bahwa
1. Jangan pernah meremehkan siapapun. Ardi dihina, diremehkan, bahkan dianggap tidak pantas duduk di kursi pesawat mewah. Tapi justru dia yang menjadi satu-satunya harapan saat krisis datang. Dunia membuktikan bahwa kemuliaan tidak bisa dilihat dari sepatu yang mengilap, tapi dari tangan yang siap menolong walau dipenuhi luka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat 13. Derajat manusia bukan pada status, tetapi pada ketakwaan dan keikhlasannya. 2. Ketulusan akan mengangkat derajat seseorang. Ardi tak membalas hinaan dengan kemarahan. Ia membalas dengan tindakan nyata. Ia membalas dengan keberanian, bukan kesombongan. Ia tidak menuntut balas, tapi justru menguatkan semua orang di saat genting. Saat manusia lain menjerit dan kehilangan akal sehat, Ardi tetap tenang. Karena ia bertindak dari keikhlasan, bukan ego. Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah 120. Ketulusan itu tidak akan pernah sia-sia, meski dunia tidak melihat, tapi Allah melihat. 3. Balasan kebaikan itu datang dengan cara yang tak terduga. Ardi tidak pernah bermimpi jadi pahlawan. Ia hanya ingin mencari nafkah, membahagiakan ibunya, dan hidup tenang. Tapi ketika ia menolong dengan hati bersih, Allah membalasnya dengan kehormatan yang tak pernah ia minta. Kadang, balasan itu tidak datang dari panggung dan tepuk tangan, tapi dari senyum ibu yang lega melihat anaknya pulang dengan selamat. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 2:3. Rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga keselamatan, kehormatan, dan cinta yang tulus. 4. Kesombongan bisa membutakan hati. Bos Jepang dalam cerita ini awalnya angkuh, merasa tinggi karena kekayaan, status, dan kekuasaan. Ia merasa bisa menentukan siapa yang pantas dan tidak pantas berada di lingkungannya. Tapi saat krisis datang, ia baru sadar bahwa yang ia hina adalah penyelamat nyawanya. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surat Al-Isra 37. Kesombongan adalah tirai yang menutupi mata dari kebenaran. Rendahkan hati, maka kamu akan tinggi di mata Allah. 5. Seorang anak yang berbakti akan dijaga oleh Allah dimanapun ia berada. Ardi tidak pernah jauh dari doanya untuk ibu. Bahkan di tengah kecamuk badai di udara, pikirannya selalu kembali pada rumah tua dan suara batuk ibunya. Dan barangkali, bukan hanya keahliannya yang menyelamatkan mereka, tapi juga doa ibunya yang menggetarkan langit. Rasulullah bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Tirmidzi. Dan dalam Al-Quran, Allah perintahkan, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" Quran Surat Al-Isra 24. Tak ada keberhasilan tanpa doa ibu. Tak ada keselamatan tanpa bakti kepada orang tua. Cerita ini adalah kisah fiktif yang ditulis seolah nyata, dengan tujuan menggugah hati dan menyentuh jiwa, agar kita semua bisa belajar untuk tidak meremehkan siapapun, tidak membanggakan status dan kekuasaan, menjaga niat dalam bekerja, menumbuhkan rasa hormat pada para pejuang kecil yang sering luput dari sorotan, dan yang terpenting, menjadi anak yang berbakti, meski dalam kondisi paling sulit sekalipun.
Jika kamu merasa kisah ini menggetarkan hatimu, tolong bantu like, subscribe, dan komen dari kota mana kamu menonton cerita ini. Bagikan juga kisah ini agar makin banyak yang belajar dari sosok sederhana seperti Ardi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan kalian yang telah mendukung channel ini, melimpahkan rezeki, menenangkan hati, dan memudahkan segala urusan kalian. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.